Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asumsi bagian yang kedua. Uji asumsi ini diperuntukkan untuk uji regresi linear sederhana maupun uji regresi linear berganda. Ada 4 asumsi yang perlu dipenuhi. Jadi asumsi yang pertama harus linear tentunya karena ini adalah regresi linear. Kemudian yang kedua harus normal. Kemudian yang ketiga itu tidak boleh homoskedastisitas, ya, harus hetero atau heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir adalah harus multikolinearitas. Artinya tidak ada kolinearitas. Nah, khusus untuk sederhana itu hanya 3. Ini yang perlu dipenuhi. Sementara kalau yang berganda itu 4-4-nya. Jadi semuanya ini harus dipenuhi oleh yang berganda. Untuk poin keempat ini bisa dianalisis ketika dia X-nya lebih dari 1 atau dia berganda. Kalau X-nya hanya 1 itu tidak muncul hasil kolinearitasnya atau multikolinearitas. Baik, kita melangkah pada penjelasan yang pertama, yaitu tentang linearitas. Ini contoh data yang coba kita akan analisis nanti. Misalkan kita mengumpulkan data tentang sikap siswa itu saya simbolkan dengan X, ya. Kemudian hasil belajar itu Y. Jadi X itu adalah variabel bebasnya, Y-nya itu variabel terikat. Atau juga boleh Anda mengatakan X itu adalah kedisiplinan kerja, kemudian Y itu adalah prestasi kinerja. X itu adalah variabel bebas dan Y itu adalah variabel terikat. Atau X itu adalah independen dan Y itu adalah dependen. Nah, ini contohnya untuk linear sederhana. Jadi ini kasus linear sederhana karena hanya ada X dan Y. Nah, yang pertama kita coba lihat dulu linearitasnya, normalitasnya. Nah, untuk melihat normalitas sebenarnya kita hanya melihat scatter plotnya saja berdasarkan scatter plot residu, ya, agak berbeda dengan normalitas pada penjelasan saya sebelumnya. Jadi ini yang kita lihat adalah residunya atau sisanya. Nah, ketika kapan kita bisa katakan bahwa errornya atau residunya itu normal? Ketika datanya itu konvergen pada garis ini, ya. Ketika datanya misalkan itu tidak konvergen, ya, tidak berada di sekitaran garis ini, maka bisa kita katakan bahwa data tersebut tidak normal atau errornya atau residunya itu tidak normal. Untuk prosesnya bagaimana cara memunculkan scatter plot, nanti kita akan menggunakan SPSS untuk analisisnya. Selanjutnya linearitas. Jadi ini kita lihat ini tidak linear, ini linear. Jadi linear itu dia membentuk garis, ya. Jadi baik itu dia runcing maupun dia landai. Tetapi harapannya tentu dia dia miring sekali, ya, bahwa kemiringannya ya 45 derajat lah, ya. Tetapi dia membentuk sebuah garis, gitu. Itu visualisasi untuk linearitas, ya, untuk linearitas. Nah, kalau kita menggunakan SPSS, maka output yang akan muncul nanti, walaupun ada banyak cara, ya, tidak hanya ini, boleh kita menggunakan scatter plot juga, bisa menggunakan cara yang lain, tetapi cara yang akan saya tunjukkan ke Anda pada kesempatan kali ini yaitu dengan output SPSS seperti ini. Jadi nanti Anda bisa lihat linearity-nya, bisa juga dilihat deviation from linearity. Kalau linearity berarti nanti kita lihat kemiringannya. Kalau deviation itu kita lihat penyimpangannya. Nah, cara membacanya adalah kita lihat di sini. Kita ambil yang simple saja, ambil signifikansi. Kalau linearity, ketika signifikansinya itu kecil dari alfa, maka artinya itu linear, ya. Kalau deviation from linearity, ketika signifikansinya itu besar dari alfa,
maka itu kita katakan linear. Jadi jangan terbalik ya. Jadi boleh Anda milih salah satu, tidak harus dua-duanya. Pilih salah satu, mau pakai linearity atau deviation from linearity. Yang pada intinya interpretasinya seperti ini, ya. Oke, itu untuk linearitas. Nah, sekarang kita masuk pada homoskedastisitas, atau nanti kita mau lihat heteroskedastisitasnya. Nah, ini juga kita hanya menggunakan scatter plot, yang mana nanti kita akan melihat datanya itu tidak membentuk pola. Jadi tidak ada pola, dia menyebar. Kayak kita menumpahkan kedelai di lantai, itu tidak membentuk pola apapun, dia acak saja gitu ya. Nah, ketika data kita sudah seperti itu, maka sudah heteroskedastisitas ya, tidak homoskedastisitas lagi. Dan harapannya itu adalah hetero, bukan homo. Atau homo itu membentuk pola dia ya, satu bentuk pola dan lain sebagainya. Nah, ketika misalkan sudah linear, sudah normal, sudah hetero ya, itu artinya apa? Itu artinya semua asumsi untuk uji regresi linear sederhana sudah terpenuhi, sehingga kita sudah bisa masuk pada uji regresinya. Kita bisa lihat lagi, persamaan regresinya bagaimana dan lain sebagainya ya. Apakah sikap itu memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar? Apakah misalkan tadi kinerja ya itu memiliki pengaruh terhadap prestasi kinerja dan lain sebagainya. Nah, ketika misalkan X-nya itu lebih dari 1, jadi X-nya atau variabel bebasnya itu lebih dari 1, X1, X2 dan lain sebagainya, maka kita tambahkan namanya kolinearitas. Kita tidak menginginkan adanya kolinearitas, yang kita inginkan adalah multikolinearitas. Nah, ini yang dilihat apa? Ininya ya, variance inflation factor. Ya, kita lihat ininya, keputusannya kapan? Ketika ini nilai toleransinya kurang dari atau sama dengan 0,1, maka itu terdapat multikolinearitas. Ya. Atau misalkan variance inflation factornya atau VIF-nya itu lebih besar atau sama dengan 10, itu artinya terdapat multikolinearitas. Sementara harapannya itu kita tidak perlu ada multikolinearitas ya, atau tidak, asumsinya itu adalah diharuskan tidak ada multikolinearitas. Jadi nanti di SPSS akan muncul ini ya. Nah, ini misalkan datanya ada 3 variabel ya, X1-nya sikap siswa, X2-nya kepercayaan diri, Y-nya adalah hasil belajar. Atau juga misalkan X-nya itu kedisiplinan kerja, X2-nya kemandirian, dan Y-nya itu adalah prestasi kinerja. Ini outputnya, jadi ini tadi nilai toleransinya, nilai toleransinya tidak ada di bawah 0,5, 0,1, dan kemudian variance inflation faktornya juga tidak ada yang di atas 10, semua di bawah 10. Maka kita katakan bahwa tidak ada multikolinearitas untuk data kita. Nah, ketika linear sudah memenuhi, normal sudah memenuhi, homoskedastisitasnya sudah memenuhi, kemudian kolinearitas atau multikolinearitasnya sudah memenuhi, maka kita juga bisa langsung menentukan persamaannya berdasarkan hasil analisis kita ya, karena keempat-empatnya sudah memenuhi. Baik, itu penjelasan sederhananya. Sekarang kita coba praktek terlebih dahulu bagaimana cara menentukan linearitas ya, kemudian kita mencari normalitas, kemudian kita mencari polanya atau homoskedastisitasnya, kemudian nanti juga kita akan mencari kolinearitasnya. Baik, kita coba.
kita buka file SPSS ya. Nah, ini sudah ada data di sini. Jadi saya ambil dulu ya. Untuk regresi linear sederhana. Jadi yang pertama ini regresi linear sederhana. Saya copy paste, kemudian saya pindah ke sini. Ini kita ganti saja sebagai X, ini sebagai Y. Labelnya X itu adalah sikap ya. Kemudian Y-nya itu hasil belajar misalkan. Nah, ini kita ganti ya. Ini sebagai scale, ini scale juga. Kemudian kita kembali. Nah, untuk mencari linearitas itu kita klik analyze, kemudian kita compare mean, kemudian kita min. Nah, sekarang dependent itu kan variabel terikat, independent itu variabel bebas, maka Y-nya ke sini, X-nya ke sini. Nah, langkah selanjutnya kita ke option, kemudian kita centang test for linearity, kemudian kita continue, kemudian kita klik OK, sehingga muncul output seperti ini. Dan yang akan kita cek adalah ininya ya. Kita coba lihat kalau linearity-nya itu kurang dari, jadi ini ya, kurang dari alpha, maka itu artinya linear. Kalau kita berdasarkan deviation from linearity, ketika dia lebih besar dari 0,05 atau alfanya, maka juga linear. Sehingga asumsi pertama untuk data kita sudah memenuhi. Nah, sekarang kita melangkah pada asumsi yang kedua, yaitu normalitas dan homoskedastisitasnya. Bahkan juga nanti saya tunjukkan kenapa tidak perlu kolinearitas untuk regresi linear sederhana ya, nanti saya akan tunjukkan. Ini kita coba analisis kembali untuk normalitas. Kita analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian ini tadi dependent itu Y, kemudian independent itu X. Selanjutnya kita ke statistik ya. Kita coba centang saja ya kolinearitas. Ini kalau untuk mencari kolinearitas maka kita centang kolinearitas diagnostik, kemudian kita continue, kemudian kita ke plot. Nah, sekarang untuk mencari normalitas kita pakai yang ini ya, Z prediksi itu di X, kemudian Z residu itu, jadi Z prediksi di X, kemudian Z residu itu di Y. Selanjutnya kita centang normal probability plot. Kemudian kita continue ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, hasilnya muncul seperti ini. Jadi outputnya muncul model seperti ini. Nah, kalau dia regresi linear sederhana, maka itu tidak, dia muncul seperti ini ya. Dan ini tidak terbaca ini ya. Tidak terbaca. Karena memang kolinearitas itu hanya khusus untuk ketika independennya itu lebih dari satu, yaitu X1, X2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal lihat saja normalitasnya dan heteroskedastistasnya. Nah, ini kita lihat. Ini untuk normalitasnya, ini ada tulis norma ya, norma residualnya, dan datanya itu atau errornya itu masih konvergen atau terpusat pada garis ini. Ya, dia terpusat pada garis. Begitu pula pada kalau kita menentukan hedronya, ya, datanya itu menyebar, tidak membentuk pola tertentu. Sehingga data tadi kita itu, data sikap dan prestasi belajar kita itu sudah memenuhi syarat-syarat atau asumsi untuk dilakukan uji regresi linear
sederhana. Oke ya, jadi itu untuk cara melakukan uji asumsi pada regresi linear sederhana. Pada uji regresi linear berganda, yang membedakan ya tentu hanya kolinearitas saja, prosesnya itu sama saja. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana uji kolinearitasnya untuk regresi berganda. Ini kita close, saya tidak save. Kemudian coba kita copy paste data kita, ini ya. Oke, saya copy. Kemudian saya paste di sini saja. Saya langsung ganti. Nah, sekarang kita coba ganti di sini, berarti ini X1 ya, X2 di sini adalah Y. X1-nya sikap, X2-nya kepercayaan misalkan diri, kemudian Y-nya adalah prestasi misalkan. Oke, ini juga dipastikan mentionnya itu adalah scale. Kemudian kita data view. Langkah-langkahnya sama ya, analyze, kemudian kita ke regression, kemudian kita ke linear. Nah, sekarang ini kita keluarkan dulu semua ya. Nah, sekarang sudah ada dua. Ini independennya kita masukkan ke independen atau variabel bebas. Dependennya atau variabel terikatnya kita masukkan ke dependen. Nah, langkah-langkahnya kita ke statistik, kemudian kita sudah centang nih collinearity diagnostik, kemudian kita continue. Nah, kemudian juga sama dengan plotnya ya, ini juga sudah masuk semua. Sudah masuk, kemudian kita continue, kemudian kita oke. Nah, sekarang kita tinggal ke, nah ini sudah muncul toleransinya itu kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Kemudian variance inflation vektornya itu lebih dari 0,1, ini toleransinya lebih dari 0,1. Kemudian variance inflation vektornya itu dia kurang dari 10, yang artinya bahwa tidak ada multikolinearitas ya. Nah, sama juga nanti normalitasnya, coba bisa dilihat bahwa datanya itu normal karena berada di sekitaran garis ini ya, atau konvergen di garis. Begitu juga untuk dia tidak homogen tetapi dia heterogen ya, atau heteroskedastisitasnya bukan homogen ya, gitu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.